wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nurmasari, NPM 1901012012. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjawab soal UTS Al-Quran Hadis mengenai Merdeka Belajar dan Pembelajaran 4.0. Yuk simak videonya. Masuk ke pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, itu ada asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penguasaan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, ada survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketiga, ada perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Lalu, apa dasar kecocokan konsep ini terhadap pendidikan 4.0? Mari kita simak berikut ini. Nah, yang pertama, pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0, basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Yang kedua, inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kecerdasan siswa. Dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Perubahan dalam pendidikan Islam secara otomatis akan merubah metode dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik. Perubahan itu meliputi yang pertama, pembelajaran yang kritis dan kreatif dengan problem solving, karena dalam kehidupan manusia diperlukan kemampuan menganalisis, mencari jalan mengatasinya, serta mencoba mencari jalan pemecahan yang dirumuskan, atau trial and error. Kedua, merubah watak subjek dalam pembelajaran. Paradigma guru sebagai censored learning harus dirubah menjadi guru sebagai profesional yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran pada siswanya, agar mampu menyampaikan pendapat, berpikir sistematis, tampil percaya diri, dan mampu memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, sumber pembelajaran tidak terpaku pada buku-buku teks saja, namun bisa pada pengalaman yang dialami siswa, internet, media cetak, elektronik, atau media lainnya. Dan untuk rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya memiliki 3 rancangan. Untuk langkah yang pertama, yaitu menerapkan teknologi for doing sebagai alat pengganti media kertas dan pensil dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, yaitu teknologi for practicing skill sebagai lingkungan belajar untuk mengasah keterampilan.
Ketiga, yaitu Technology for Developing Conceptual Understanding sebagai lingkungan belajar untuk mengembangkan pemahaman konseptual. Jika teknologi diintegrasikan dengan baik ke dalam pembelajaran, akan memunculkan pola pembelajaran yang baru, kekinian, dan menyenangkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Nah, dalam strategi pembelajaran untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0, penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Antara lain, pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten Al-Quran Hadis yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Ketiga, guru mengajar dengan word processor atau WP. WP adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. WP menggunakan banyak aplikasi, terutama aplikasi yang dimiliki yaitu Microsoft seperti MS Word, MS PowerPoint, dan MS Access. Keempat, guru menggunakan strategi pembelajaran Web-Based Learning atau WBA adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI atau Computer Based Instruction atau CAI, Computer Assisted Instruction. Dan yang terakhir, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Dalam video, beri contoh cuplikan gambar atau video macam-macam media pembelajarannya. Revolusi industri berkembang sangat pesat, sehingga perubahan dari era sebelumnya menuju era revolusi industri 4.0 terdapat inovasi yang sangat ketat untuk perkembangan pendidikan. Sehingga para pendidik berupaya mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif dan efektif yang dapat digunakan dalam pendidikan di Indonesia. Salah satu sistem pendidikan yang merupakan bagian dari proses pembelajaran yaitu media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, media merupakan sarana komunikasi bagi pendidik dan peserta didik yang mana di dalamnya terdapat interaksi aktif antara keduanya. Dalam media pembelajaran di era 4.0, terdapat karakteristik yang menunjukkan perkembangan suatu media dalam pembelajaran, yaitu Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, dan masih banyak lagi lainnya. Media pembelajaran di era 4.0 bukannya menggantikan media yang dulu atau konvensional menjadi yang baru. Namun, dalam hal ini, media pembelajaran di era 4.0 merupakan perkembangan dari media konvensional, seperti halnya media video yang berupa televisi dan film atau video. Pembelajaran yang berbasis video atau dikenal dengan video-based learning dapat digunakan dalam lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis yang merupakan pelajaran yang sulit diterima bagi peserta didik. Untuk memudahkan pembelajarannya, media video hadir dalam pembelajaran Al-Quran Hadis sebagai upaya peserta didik dapat belajar aktif. Dikarenakan video terdapat beberapa bentuk yang dapat diambil manfaatnya, di antaranya memudahkan peserta didik dalam memahami materi dengan program video yang dapat diputar berulang-ulang. Video dapat digunakan ketika pendidik terdapat kendala dan mengharuskan pembelajaran dapat berlangsung sesuai pembelajaran. Dalam hal ini, video merupakan media pembelajaran yang tren digunakan di era revolusi industri 4.0. Media yang telah sering digunakan dalam pembelajaran baik dalam lingkup besar maupun kecil dan memungkinkan diputar kapanpun ketika membutuhkan materi pembelajaran yang menggunakan video, seperti halnya kegiatan seminar, diskusi,
workshop, yang mana penggunaan video-based learning tidak memiliki batasan waktu dan tempat, bisa digunakan secara kondisional yang telah ditetapkan pemateri atau pendidik dalam penyampaian isi yang terkandung di dalamnya. Macam-macam media yang bisa digunakan di era pembelajaran 4.0 ini seperti video, televisi, film bingkai suara, YouTube, dan proyektor atau LCD. Dari penggunaan media ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media. Berikut adalah media yang cocok dipakai pada pembelajaran 4.0. Ya, media yang cocok pada pembelajaran 4.0 adalah menggunakan proyektor atau LCD. Proyektor dapat memudahkan pendidik dalam menjelaskan materi atau menyampaikan materi dengan menampilkan video, gambar, atau tulisan. Hal ini memudahkan peserta didik dalam menyimak materi atau menangkap sebuah penjelasan yang disampaikan oleh pendidik melalui media proyektor atau LCD ini. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Pendapat saya terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 yaitu, jika dikaitkan dengan konsep pembelajaran 4.0, saya rasa sudah berjalan. Karena dengan adanya COVID, semua sekolah mengharuskan sekolah online dan tidak memperbolehkan sekolah tatap muka. Dalam pelaksanaan sekolah online, ada beberapa media dan metode yang dipakai oleh guru dan dosen untuk melancarkan berjalannya sekolah online. Sebagian media yang dipakai adanya sistem LMS, Moodle, Google Classroom, YouTube, email, Instagram, WhatsApp, Telegram, Zoom, dan Google Meeting. Dan semua sosial media ini saya rasa pemakaiannya tidak terlalu ribet dan mahal. Hanya saja terkadang yang menjadi sebuah kendala adalah jaringan atau sinyal. Lalu bagaimana evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis pada masa COVID? Dengan adanya media di atas, semua bisa teratasi. Siswa atau peserta didik bisa menerima materi atau penjelasan melalui video, menggunakan Zoom atau Google Meeting pada saat presentasi atau setoran hafalan. Mungkin yang menjadi titik lemahnya biasanya karena jaringan yang buruk, suaranya menjadi terputus dan tidak jelas. Kemudian adanya kecurangan yang dimana dosen atau pendidik tidak bisa benar-benar memastikan apakah ia menghafal atau membaca. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan UTS Al-Quran Hadis atau pendapat saya mengenai pembelajaran 4.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengar dan membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.